Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kriwil. Yeay! Teman-teman, kenapa ya kalau Kriwil host pasti Kriwil sendirian? Nggak ada yang nemenin. Sudah, tidak apa-apa. Walaupun Kriwil sendirian, tapi tetap ramai kan teman-teman? Teman-teman, Kriwil mau tanya nih. Teman-teman udah siap belum mau menyambut Natal? Sudah belum? Teman-teman sudah latihan belum buat Natal? Oh, sudah. Oh iya, kemarin Kriwil lihat ada yang latihan nari. Wah, banyak sekali nanti acaranya teman-teman. Wah, yang belum, ayo kita latihan. Kayak Kriwil juga lagi sibuk. Busy banget gitu loh. Mau main drama untuk Natal. Teman-teman mau lihat Kriwil di Natal SMU kan? Mau kan? Mau. Nah, nantikan ya teman-teman. Kriwil sudah tidak sabar mau Natal. Teman-teman juga gak sabar kan? Oke deh, sekarang kita mulai dulu ya ibadahnya. Kita mau mulai dalam doa, biar Kriwil gak ngoceh terus nih. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Semangat ya teman-teman. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Mata Tuhan
berbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji nama Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Semua baik-baik adik-adik? Yes, baik-baik dan juga sehat-sehat. Amin. Nah, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan hari ini Tante akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang kearifan. Aduh, arif, apa itu artinya ya kearifan? Jangan takut. Kearifan artinya bijaksana atau cerdik atau pandai. Nah, semua bisa mengerti sekarang? Nah, jadi untuk hari ini Tante akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana kita akan belajar teladan dari Tuhan Yesus. Jadi kita akan melihat judul cerita hari ini, menolak semua ajakan yang tidak benar dengan arif. Oh, bagaimana itu ya? Nah, kita akan nanti dengar ceritanya tentang Tuhan Yesus sendiri. Dan cerita ini diambil dari Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 11. Oke, jadi kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membacanya dari firman Tuhan. Nah, kita semua adalah manusia yang memiliki banyak teman. Siapa sini yang punya banyak teman? Iya, bagus. Tante juga punya banyak teman ya. Tapi seringkali teman-teman kita mengajak kita melakukan hal-hal yang kurang baik. Ada juga yang mengajak kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau ada teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, yang akan merusak kesehatan kita, bagaimana sikap kita? Contohnya, kalau teman-teman ada yang mengajak untuk mencoba menghisap rokok, wah, kalau itu bagaimana sikap adik-adik? Kalau adik-adik tidak ikut ajakan teman-teman, nanti adik-adik disebut kampungan. Nah, lalu kalau adik-adik tolak, bagaimana sikap adik-adik? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus sendiri dengan bijaksana, dengan pandai menolak semua ajakan dari si iblis. Ternyata Yesus juga loh dicobai oleh iblis. Dan bukan sekali, sampai 3 kali Yesus dicobai. Kalau kita baca dari cerita firman Tuhan di Matius pasal 4 tadi. Nah, iblis tahu waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di padang belantara dan Tuhan Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Wow, di tengah padang belantara yang gersang, yang kering, pasti Tuhan Yesus lapar sekali. Siapa di sini yang pernah berpuasa, tidak makan, tidak minum selama sehari? Bagaimana rasanya? Pasti lapar ya. Nah, Tuhan Yesus juga dengan tubuh manusianya, dia juga merasa lapar karena sudah 40 hari, 40 malam tidak makan. Nah, iblis tahu itu. Jadi, iblis datang kepada Yesus. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini yang ada di depanmu menjadi roti. Wow. Iblis pikir, kalau Tuhan Yesus makan roti, maka rasa lapar itu akan hilang. Tuhan Yesus akan jadi kenyang. Tapi waktu dengar ajakan iblis seperti itu, Tuhan tidak marah-marah, hei iblis, pergi kamu dari sini. Tidak. Yesus menggunakan firman Tuhan.
Nah, senjata firman Tuhan ini amat ampuh. Buku ini adalah Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca itu sangat berkuasa. Lalu Tuhan Yesus mengutip ayat firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 4 ayat 4. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Hei iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Iblis kaget waktu Tuhan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Karena iblis tahu firman Tuhan itu berkuasa yang membuat iblis jadi KO. Jadi iblis akhirnya kalah. Tapi iblis nih tidak berhenti sampai di situ. Dia coba lagi Tuhan Yesus. Kali ini dia membawa Yesus ke atas kota suci dan menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Itu tinggi sekali ya. Lalu iblis berkata kepada Yesus di Matius 4 ayat 6. Dengan sombongnya iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menadah engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Kalau orang yang jatuh dari tempat yang tinggi pasti akan mengalami patah tulang atau luka dan sebagainya. Jadi iblis ajak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menadah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus ikut ajakan iblis? Tidak. Tuhan Yesus menegur iblis lagi, memakai firman Tuhan. Di Matius pasal 4 ayat 7, di situ Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis terpukul sekali dengan jawaban Yesus. Lalu iblis pikir, oke, saya menyerah. Tapi ada satu lagi hal yang akan saya cobai engkau, Yesus. Jadi kali ini iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lalu mengapa iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi? Untuk apa? Ternyata iblis memberitahukan kepada Yesus, Yesus, di tempat yang tinggi ini engkau bisa melihat pemandangan semua kemegahan yang ada di dunia ini. Nah, lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini kemegahan, keindahan akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis minta supaya Yesus menyembah iblis. Wow, itu tidak akan terjadi. Dan Yesus tetap tenang. Yesus tidak menjadi marah, tetapi dengan tenang Yesus mengutip ayat firman Tuhan di Matius 4 ayat 10. Di situ Yesus dengan tegas mengatakan, "Pergilah engkau iblis, enyahlah dari hadapanku, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kali ini iblis benar-benar KO, kalah secara telak. Karena setelah itu iblis pergi meninggalkan Yesus. Yesus menang. Yesus memakai apa? Apakah pakai alat senjata yang sekarang untuk melawan iblis? Tidak. Yesus menang melawan bujukan godaan iblis karena Yesus mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Yesus mengutip ayat firman Tuhan ini dengan satu otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. Kita juga sudah diberi kuasa, kemampuan, keberanian untuk juga bisa menggunakan kuasa firman Tuhan
untuk melawan iblis dan godaan-godaannya. Kita jangan takut, ya. Adik-adik tidak perlu takut atau menyerah kalah kepada godaan iblis. Sebaliknya kita harus melawan itu dengan menggunakan firman Tuhan. Ucapan firman Tuhan dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita akan mampu mengalahkan iblis dan semua orang-orang atau teman-teman yang coba menggoda kita dengan bujukan-bujukan seperti yang iblis lontarkan kepada Yesus. Firman Tuhan berkata di Ibrani pasal 4 ayat 12. Ayat ini berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, itulah kehebatan yang ada dalam firman Tuhan. Jika adik-adik mau memakai firman Tuhan untuk melawan iblis, adik-adik harus selalu membaca firman Tuhan. Adik-adik harus setia membaca firman Tuhan tiap hari, agar firman Tuhan yang adik-adik baca itu bisa adik-adik pakai untuk melawan si iblis dan godaan-godaannya. Nah, tiap minggu di Champion Kids, kakak-kakak di Champion Kids memberikan ayat hafalan bagi adik-adik untuk bisa menghafalnya. Siapa di antara adik-adik yang selalu menghafal ayat hafalan setiap minggu? Banyak sekali ya, bagus, puji Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang diberikan tiap minggu itu berguna supaya waktu ada teman-teman yang menggoda, membujuk adik-adik untuk melakukan hal-hal yang jahat, membujuk adik-adik untuk berkelahi, membujuk adik-adik untuk mengatakan dusta, berbohong, adik-adik bisa melawannya dengan memakai firman Tuhan, sehingga adik-adik bisa menang. Ayat-ayat firman Tuhan yang adik-adik sudah hafal akan dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga adik-adik bisa mengingat lagi dan mengucapkannya, sehingga godaan-godaan itu bisa adik-adik lawan dengan firman Tuhan. Ada lagi ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ayat ini mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, lawan kita siapa? Bukan manusia, tapi lawan kita adalah si iblis. Dan dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Adik-adik pernah melihat seekor singa yang kelaparan? No, singa yang kelaparan itu kelihatannya menakutkan sekali. Apa saja yang lewat di depan matanya akan diterkam dan dimakan. Begitulah cara iblis yang tidak pernah istirahat, tapi yang terus-menerus mencari siapa saja, baik papa, mama, kakak, adik, guru-guru CK juga diincar, diintai oleh iblis. Kita semua sedang diintai oleh iblis. Waktu kita lemah, iblis akan langsung menerkam kita. Oleh sebab itu kita harus lebih pintar dari si iblis. Kita punya senjata yang ampuh. Apa senjata kita? Firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu gunakanlah firman Tuhan, senjata firman Tuhan untuk melawan iblis, melawan godaan-godaan yang dilontarkan oleh iblis. Maka adik-adik kita semua akan menang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu ada ayat hafalan yang perlu adik-adik hafal untuk minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, bagi adik-adik yang kecil, mungkin ayat ini harus disingkatkan lagi supaya adik-adik yang masih kecil bisa menghafalnya. Bahwa firman Tuhan menolong saya membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Ya, mungkin itu ayat hafalan untuk adik-adik yang kecil, bahwa firman Tuhan menolong kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, oke. Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, jadi kita akan merayakan hari ulang tahun dari beberapa teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang berulang tahun adalah Grace, Yenichel, Nicholas, Vino, dan Fator si kembar. Wish you all the best. Banyak juga ya yang berulang tahun di bulan Oktober. Tante akan berdoa untuk mereka yang berulang tahun dan juga untuk kita semua. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang bisa mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik bagi kami, di mana untuk melawan iblis, melawan godaan-godaan iblis, kami bisa memakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami bisa mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Dan kami mau memakai firman Tuhan, kami mau selalu membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kami bisa memakainya waktu iblis menggoda kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan berkati Grace, Yenichel, Nicholas, Vino, dan Fator. Berkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada fisik mereka. Berikan kepintaran, kepandaian kepada mereka. Dan jadikanlah mereka anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk semua anak-anak yang sudah menonton acara sekolah minggu di udara pada hari ini. Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat surgawi yang indah dan yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Bye-bye. Aduh, Mimi kalah terus. Kakak menang lagi, kakak menang lagi, kakak Kenapa menang Mimi lagi. nggak menang-menang ini? Koko, pokoknya kita harus main sampai malam ya, sampai Mimi menang, oke? Pokoknya Mimi nggak mau berhenti sampai Mimi menang. Mimi, jangan sampai malam juga dong. Kita kan juga harus belajar. Belum lagi kita harus mengerjakan tugas sekolah. Koko mah begitu. Mimi tadi dengerin firman Tuhan nggak? Kan kalau kita harus bijak menolak ajakan yang tidak baik. Iya sih Koko, tapi Mimi belum menang. Mimi mau menang. Besok lagi ya mainnya ya Mimi. Sekarang bagaimana kalau kita main games dengan mengerjakan aktivitas berikut ini? Oh, aktivitasnya berupa games ya Koko? Iya. Nah, yuk teman-teman kita kerjakan aktivitasnya. Ya, Mimi mau kalau ini. Ya. Hai teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah Bible Quiz. Are you ready? Yes, you are. Yang pertama teman-teman, pilih ya, yes or no. Kita boleh menuruti ajakan si iblis, yes or no. Klik ya. Iblis meminta Yesus mengubah roti menjadi batu, yes or no. Nah, bagian yang kedua teman-teman. Teman-teman, isi ya soal berikut ini. Iblis meminta Yesus menjatuhkan dirinya ke titik.
True or false? Kita harus menyembah hanya kepada Tuhan. Benar atau salah? Yang terakhir, kita harus menolak ajakan yang tidak benar dengan titik. Thank you for playing. God bless you. Oke, aktivitasnya seru banget Koko ya. Iya dong. Mimi jadi senang. Mimi nggak mau sedih lagi. Mimi nggak mau marah-marah lagi. Nah, begitu Mimi. Nah, teman-teman jangan lupa kerjakan ya. Dan kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Iya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye.